Kini tiba masanya untuk membuat virtual machine yang pertama. Jadi, dari start menu, saya akan type Hyper, dan pilih Hyper-V Manager. Di dalam Hyper-V Manager, di sebelah kanan, kita melihat pilihan New. Saya klik New. Dan ia akan mengatakan Virtual Machine. Jadi ini akan membawa saya ke wizard untuk mencipta virtual machine baru. Halaman page pertama hanyalah pengenalan, jadi saya akan klik Next. Seterusnya, ia memberi saya pilihan untuk menamakan virtual machine. Aplikasi akan mencadangkan nama default, namun bukan nama yang sangat deskriptif. Oleh itu, saya akan coba memberikan nama yang lebih deskriptif. Saya akan memasang Windows 10 di virtual machine ini, jadi saya akan menamakannya Demo Windows 10. Secara default, ia akan menyimpan virtual machine ini di C. Program Data, Microsoft Windows Hyper-V. Sekiranya Anda ingin meletakkannya di lokasi lain, Anda boleh melakukannya di sini. Saya akan klik Next. Ini bertanya kepada saya generasi apa yang ingin saya gunakan. Generasi 1 atau generasi 2. Generasi 1 menyediakan fungsi asas, dan itu sahaja yang saya perlukan untuk demo ini. Generasi 2 menyediakan semua yang dilakukan oleh generasi 1, dan juga beberapa ciri baru seperti boot UEFI, dan beberapa networking features. Tetapi buat masa ini, saya akan memilih generasi 1 dan klik Next. Ia meminta saya untuk menetapkan memori. Ia telah tetapkan default menjadi 1024 MB, satu jumlah yang agak rendah, tetapi saya akan teruskan dengan ketetapan sedia ada untuk demo ini. Dan saya akan klik Next. Di sini, ia meminta saya untuk mengkonfigurasi network. Secara default ditetapkan agar tidak menyambung ke network, dan saya akan tetap menggunakan pilihan default. Walaupun kemudian saya akan kembali dan mengubah beberapa perkara pada virtual machine ini, dan mengaktifkan network. Tetapi untuk sekarang kita tidak akan menetapkan sambungan network. Kemudian ia meminta saya untuk membuat hard drive baru atau menggunakan hard drive yang sedia ada. Saya tidak mempunyai virtual hard drive pada mesin ini, jadi saya akan membuat virtual hard drive baru. Saya akan tetap dengan nama dan lokasi yang dicadangkan. Saya akan menukar ukuran. Secara default adalah 127 GB, yang jauh lebih besar daripada yang saya perlukan. Oleh itu, saya akan mengecilkannya menjadi 60 GB, dan klik Next. Ini bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan mengenai sistem operasi. Saya mempunyai pilihan untuk memasang sistem operasi kemudian atau memasangnya sekarang. Virtual machine tanpa sistem operasi tidak begitu berguna, jadi saya ingin memasang sistem operasi sekarang. Saya akan klik pada pemasangan dari media bootable, dan media bootable itu adalah file image. Oleh itu, saya akan melihat ke lokasi ISO saya. Pilih ISO yang sesuai, tekan Next, dan tekan Finish. Dan dengan pantas, semuanya harus dikonfigurasikan, dan kita sekarang melihat demo Windows 10 sebagai virtual machine dalam keadaan off. Sekiranya saya keluar ke kanan, saya mempunyai pilihan untuk memulakan virtual machine. Jadi saya akan klik pada Start. Dan setelah saya melakukannya, saya mempunyai pilihan untuk Connect, jadi saya akan meneruskan dan tekan Connect. Ini akan memunculkan tetingkap baru di mana ia telah disambungkan ke virtual machine saya dan menunjukkan ianya sedang boot. Ini akan membawa saya melalui setup Windows 10 baru, sama seperti jika ia adalah PC fisikal. Hanya ini adalah PC virtual tetapi kita masih melalui wizard pemasangan yang sama. Oleh itu, pada screen pertama, saya akan klik Next. Saya akan klik Install Now. Ia meminta saya untuk menerima syarat-syarat lesson. Oleh itu, teruskan, dan klik Next. Ia bertanya kepada saya jika saya ingin menaik taraf atau melakukan pemasangan khusus. Oleh karena ini adalah virtual machine yang baru, saya perlu melakukan pemasangan khusus. Ianya bukan upgrade. Ia meminta drive yang ingin saya pasangkan. Dan saya telah membuat virtual hard drive 60 GB dan itu satu-satunya pilihan saya. Oleh itu, klik Next.
Baiklah, sekarang saya sudah sampai ke tahap pemasangan di mana ia memerlukan reboot, jadi saya akan teruskan dan membiarkannya berlaku. Sekarang Windows meminta saya untuk beberapa item terakhir dalam setup. Saya akan memilih region saya. Memilih keyboard layout saya. Klik skip menambah keyboard layout kedua. Kemudian ia meminta menyambung ke network. Sebelum ini saya tidak mengkonfigurasi network di virtual machine ini, jadi kita akan skip buat masa ini. Saya akan klik option, saya tidak mempunyai internet, dan Microsoft akan mendorong saya untuk menyambung ke internet yang akan saya lakukan pada masa akan datang, bukan sekarang. Jadi di kiri bawah saya akan klik Continue with Limited Setup. Kemudian ia meminta nama saya. Ini akan menjadi nama pengguna yang digunakan untuk log masuk ke komputer dan meminta saya membuat kata laluan. Dan sahkan kata laluan itu. Kemudian ia meminta saya soalan keselamatan. Untuk tetapan privasi, saya akan memilih default. Saya akan skip Active History dengan mengklik No. Saya akan skip Cortana dengan mengklik Not Now. Dan kini Windows telah bermula. Ia meminta saya size Windows yang ingin saya sambungkan. Dan saya akan menggunakan nama pengguna dan kata laluan yang saya buat semasa pemasangan untuk log masuk. Sekarang saya mempunyai mesin Windows 10 yang berfungsi sepenuhnya. Walaupun memerlukan sedikit masa untuk sampai ke sini, dan sebenarnya membuat virtual machine bukanlah bahagian yang paling sukar. Memasang Windows adalah yang memerlukan masa yang panjang. Tetapi sekarang kita mempunyai virtual PC. Ia kelihatan seperti PC biasa. Ia berjalan seperti PC biasa. Ia melakukan semua perkara yang biasanya dilakukan oleh Windows 10. Tetapi tiada komputer fisikal di sini, tetapi virtual machine.